Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sirul Farhana Pratiniata. Saya adalah peserta Project Based Internship Rakamin X Kimia Farma batch Februari. Di sini saya akan mempresentasikan final task saya terkait dengan analisis kinerja bisnis kimia farma tahun 2020 hingga 2023. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan profil pribadi saya. Saya adalah lulusan dari D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang tahun 2023 dengan ketertarikan pada analisis data dan juga visualisasi data. Sebagai seorang administrator, saat ini saya berfokus untuk mengembangkan diri di bidang data analis dan melalui program ini memungkinkan saya untuk melengkapi kemampuan pengelolaan data guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun berikut adalah kursus dan sertifikat yang pernah saya ikuti. Yang pertama ada dasar Microsoft Word tahun 2020, ada The Fundamental of Digital Marketing tahun 2021, dan Administrasi Niaga tahun 2023. Nah, berikut adalah perjalanan perusahaan kimia farma mulai dari awal hingga saat ini yang saya peroleh dari web resmi Kimia Farma. Yang pertama dimulai tahun 1817. Kimia Farma didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemicalin Handel Radcam and Company. Kemudian tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau disingkat PNF, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaannya berubah menjadi PT Kimia Farma. Lanjut tahun 2021, maksud saya tahun 2001, PT Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik sehingga menjadi PT Kimia Farma Tbk. Berlanjut tahun 2014, PT Kimia Farma menjadi healthcare company hingga tahun 2017. Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Pada tahun 2019, PT Kimia Farma mengakuisisi PT Papros Tbk, sehingga pada tahun 2020 terbentuknya holding BUMN Farmasi, di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Selanjutnya adalah Project Portfolio. Nah, sebagai seorang Big Data Analyst intern di Kimia Farma, salah satu proyek utama yang menjadi fokus adalah mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma periode tahun 2020 sampai dengan 2023. Melalui proyek ini, mampu memberikan wawasan mendalam tentang pencapaian perusahaan, tren perkembangan, serta potensi area untuk perbaikan dan juga optimalisasi. Berikut ini adalah task yang harus saya kerjakan. Yang pertama ada import dataset ke BigQuery. Nah, ada 4 dataset yang harus diimport ke BigQuery. Yang pertama ada KF final transaksi yang berisi data transaksi ID, produk ID, branch ID, customer name, date, price, discount persen, dan rating. Kemudian dataset kedua ada KF inventory yang berisi data inventory ID, branch ID, produk ID, name, dan stock of name. Kemudian yang ketiga ada dataset KF kantor cabang yang berisi
data branch ID, branch kategori, branch name, kota, provinsi, dan rating. Kemudian yang keempat ada dataset KF product. Di sini berisi data produk ID, product name, produk kategori, dan juga price. Nah, berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk memasukkan dataset ke BigQuery. Yang pertama yaitu membuat project baru di Google Cloud dengan klik tiga klik titik 3 di dataset kimia farma, kemudian klik create tabel untuk menambahkan file CSV ke BigQuery. Nah, setelah itu langkah kedua akan muncul tampilan seperti yang ada di samping ini, yaitu yang pertama ada source, yang di situ kita bisa memilih upload jika filenya sudah terdownload. Kemudian kita pilih file CSV yang ada di komputer atau laptop. Kemudian kita berikan nama sesuai dengan nama tabel, kemudian klik create tabel. Nah, selanjutnya maka dataset akan terimport di BigQuery sebagai berikut. Ada empat dataset. Yang pertama ada final transaksi tadi, yang kedua ada KF inventory, kemudian ada KF kantor cabang, dan KF produk. Nah, selanjutnya yaitu kita ada proyek membuat tabel analisa. Tabel analisa ini dibuat berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel yang sudah kita import sebelumnya. Nah, kolom-kolom yang men- kolom-kolom yang men- maaf, maksudnya kolom-kolom mandatori pada tabel tersebut itu terdiri dari transaksi ID, yaitu kode ID transaksi, ada date, yaitu tanggal transaksi yang dilakukan, kemudian ada branch ID, yaitu kode ID cabang Kimia Farma, kemudian ada branch name, yaitu nama cabang Kimia Farma, ada kota cabang Kimia Farma, ada provinsi, yaitu provinsi cabang Kimia Farma, ada rating cabang, yaitu penilaian konsumen terhadap cabang Kimia Farma, kemudian ada customer name, yaitu nama customer yang melakukan transaksi. Nah, kemudian ada product name, yaitu nama obat, ada actual price, yaitu harga obat, ada diskon persen, yaitu persen diskon yang diberikan pada obat, kemudian ada persen gross laba, yaitu persentase laba yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan harga kurang dari sama dengan 50.000, labanya 10%, harga lebih dari 50.000 sampai dengan 100.000, labanya 15%, harga lebih dari 100.000 sampai dengan 300.000, labanya 20%, harga lebih dari 300.000 sampai 500.000, labanya 25%, harga lebih dari 15.000, maaf, maksudnya harga lebih dari 500.000, labanya 30%. Kemudian ada net sales, yaitu harga setelah diskon. Ada net profit, yaitu keuntungan yang diperoleh Kimia Farma. Kemudian ada rating transaksi. Nah, berikut adalah tabel analisanya. Tabel analisa ini dibuat dengan perintah query create tabel yang digunakan untuk membuat tabel bernama tabel analisa. Lalu ada query select dengan command tabel expression untuk mengambil data yang sudah diimport. Kemudian kita masukkan query join untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut. Nah, dari hasil tersebut, tabel ini menyajikan hasil pengelolaan data dari tabel yang telah diimpor sebelumnya dengan menyajikan informasi tentang transaksi, produk, dan cabang, di mana setiap baris tabel menunjukkan detail transaksi termasuk harga produk, diskon, dan margin laba. Kemudian analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai performa
penjualan, dan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing transaksi. Nah, sintaks yang uh, yang digunakan untuk menghasilkan tabel analisa yang terdiri dari 16 kolom tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah sintaks yang digunakan. Yang pertama ada create tabel kimia farma, detail analysis as, select untuk eh, menggabungkan tabel-tabel transaksi, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating, customer name, product ID, product name, price, discount persen dengan case sebagai berikut. Dan kemudian kita menggunakan apa menghitung diskon. Kemudian kita akan menggabungkan menggunakan eh, perintah join sebagai berikut. Nah, kembali lagi ke PowerPoint, yaitu yang selanjutnya adalah hasil dari sintaks tadi, yaitu tabel analisa sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan dari hasil tabel analisis tadi, kita akan membuat project baru yaitu dashboard perform analytic kimia farma year tahun business year tahun maaf maksudnya analitik kimia farma tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk membuat dashboard tersebut kita akan menggunakan Google Looker Studio yang mencakup judul dashboard, summary, filter, snapshot, perbandingan pendapatan kimia farma dari tahun ke tahun, top 10, total transaksi cabang provinsi, top net sales cabang provinsi, top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah, Indonesia's Geomaps untuk profit masing-masing provinsi, dan analisis lainnya yang dapat dieksplor. Nah, berikut adalah dashboard performance analitiknya. Nah, di sini kita bisa klik di sini untuk melihat dashboard di Looker Studio. Oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui secara jelas berapa net profitnya, net sales, total transaksi, rating cabang, transaksi, top 10 sales, top 10 transaksi cabang, pendapatan per tahun, top 5 cabang rating tertinggi dan terendah, dan total profit per provinsi. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasinya secara gamblang sehingga kita bisa memberikan analisis yang lebih mudah dan maksimal. Nah, eh, saya kira sekian presentasi final task saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.